Hai sahabat Aliman, kembali lagi di program Yuk Cari Tahu yang membahas segala hal di dunia ini dan juga hal tersebut nantinya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan di dunia ini sangatlah banyak, dan kita tahu pula ada beberapa hewan yang memproduksi bahan makanan atau minuman yang dapat kita rasakan kelezatannya. Salah satunya adalah hewan penghasil madu. Apakah itu sahabat Aliman? Ya, hewan itu adalah lebah. Kita akan mencari tahu tentang hewan yang satu ini. Yuk cari tahu. Lebah. Lebah dalam bahasa Arab adalah nahlun. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah suka berkelompok loh sahabat Aliman. Semua lebah masuk dalam suku Ordo Hymenoptera, alias serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan hampir di setiap benua. Lebah mempunyai pasangan kaki dan 2 pasang sayap. Makanan lebah sendiri adalah nektar bunga dan serbuk sari. Biasanya lebah ini membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Lebah mempunyai kelompok loh sahabat Aliman, atau bisa disebut dengan koloni. Dalam koloni ini terdapat 3 kasta, yaitu pertama, lebah ratu. Berjenis kelamin betina, merupakan induk semua lebah dalam satu koloni, dan dalam satu koloni hanya 1 ekor lebah ratu. 2. Lebah betina, dikenal sebagai lebah pekerja yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. 30.000 ekor lebah dan yang bibit unggul bisa mencapai 60.000 ekor lebah. 3. Lebah jantan, jumlahnya hanya ratusan ekor lebah. Apakah kalian tahu sahabat Aliman bahwa di dalam Al-Quran terdapat surat yang dinamakan An-Nahl yang artinya lebah? Ya, surat ini adalah surat ke-16 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di ayat ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khusus untuk hewan yang satu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan khusus loh sahabat Aliman, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah dan rusak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Al-Munawi rahimahullah berkata, sisi kesamaannya adalah bahwa lebah itu cerdas. Ia jarang menyakiti, rendah alias tawadhu, bermanfaat, selalu merasa cukup atau qanaah, bekerja di waktu siang, menjauhi kotoran, makanannya halal dan baik, ia tak mau makan dari hasil kerja keras orang lain, amat taat kepada pemimpinnya, dan lebah itu berhenti bekerja bila ada gelap, mendung, angin, asap, air, dan api. Demikian pula mukmin, amalnya terkena penyakit bila terkena gelapnya kelalaian, mendungnya keraguan, angin fitnah, asap haram, dan api hawa nafsu. Lihat Faidul Qadir, jilid 5, halaman 115. Nah, sahabat Aliman, kita sudah mencari tahu tentang hewan yang satu ini, yang hidup di dunia ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu lebah. Nantikan pembahasan menarik lainnya di program Yuk Cari Tahu sahabat Aliman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.